Yang paling berkesan nih apa nih di SMK Solo Bedeli selama 3 tahun ini? Banyak. Semua berkesan. Oke, Kalau masyaallah. yang paling Gimana? berkesan tuh, apa ya, kan dulu masuk ya awalnya ya berat itu kan Mas, kayak ngeluh, kayak nyesel. Padahal ya juga kepengenan sendiri, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa dimanapun berada. Kembali lagi berjumpa dalam Human Talk, Humanity, Aksi, dan Kolaborasi. Sebuah podcast dari Solo Peduli hadir untuk sahabat peduli dimanapun berada. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya sehat ya. Dan Alhamdulillah kita di kesempatan episode kali ini masih bersama dengan saya, Nana Munawa. Dan hari ini spesial kita menghadirkan tamu yang merupakan anak asuh dari program beasiswanya di Solo Peduli. Dan kebetulan dia adalah salah satu siswi ya. Oh, sorry, sekarang bukan siswi lagi, tapi alumni ya. Ya, alumni dari SMK IT Smart Informatika Surakarta yang merupakan salah satu program unggulannya dari Solo Peduli. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agnia Azikri. ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas, alhamdulillah. Siap. Ini kamu kenal aku apa belum? Belum. Oh, belum. Udah. Iya, siap. Ya, kita akan bersama dengan Nia ya, para pemirsa dimanapun berada. Kita akan ngobrolin terkait dengan ini ada Nia ini sebenarnya siapa? Kemudian apa yang bisa kita kulik dari Nia ya nanti. Dan jangan lupa untuk pantengin dari awal sampai dengan akhir. Tapi jangan lupa juga untuk para pemirsa dimanapun berada untuk senantiasa like, comment, share, dan yang pastinya adalah subscribe di YouTube channelnya Solo Peduli ya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan dari video-video yang tayang di setiap pekannya atau setiap harinya ya begitu dari podcastnya Human Talk maupun video-video yang lainnya di kanal YouTube-nya Solo Peduli Official ya. Like, comment, share dan juga subscribe. Oke, baik kita akan kepada Nia ya kita ke Nia. Nia boleh kenalan terlebih dahulu. Nia Boleh. ini nama lengkapnya siapa, asalnya dari mana begitu? Monggo silakan. Oke, boleh. Bismillah ya, izin perkenalkan. Aku Agnia Adzikri. Biasanya dipanggil Nia sih. Asal aku dari Sukoharjo ya. Asal aku dari Sukoharjo yang selama kurang lebih 3 tahun ini sudah berhasil menempuh pendidikan di SMK IT Smart Informatika dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asalnya dari Sukoharjo ya. Iya, dari Oke, asalnya Sukoharjo, dari Mas. Sukoharjo. Artinya merupakan alumni angkatan 13, betul ya? Iya, benar. Angkatan Angkatan 13 13. dari SMK itu Smart Informatika Surakarta. Nah, para pemirsa dimanapun berada, ini kemarin itu ini angkatan 13 itu kan baru lulus bulan apa ya itu ya? Bulan Mei, bulan kemarin, baru bulan kemarin. Bulan Mei ya? Iya, Ya bulan bulan Mei. Mei ya, bulan Mei kemarin itu Nia baru lulus. Kemudian hari ini kita akan undang beliau dia untuk bisa bercerita. Nia, kalau kita mulai dari awal mulanya kamu itu ketemu atau dengar ada program di SMK IT Smart Informatika sekolahnya Solo Peduli ini ceritanya seperti apa nih? Awal mula dulu kan pas waktu corona ya, Mas. Mhm. Terus dulu kan pelajarannya masih full online, full di rumah. Di rumah terus, kan waktu itu kayak main HP mulu. Mmm, Terus kayak, apa ya, mikir, yang manfaat ngapain sih gitu. ya ya ya, Terus akhirnya belajar ngedit. oke Terus waktu itu kan main Facebook tuh. Terus ketemu, nggak tahu itu namanya Mbak Puji, angkatan 12. oke, heeh, Yang waktu itu juga udah sekolah di SMK tapi masih kelas 10. Terus kan kayak saling suka sama video editannya kan. ya, Terus akhirnya tukeran nomor WA tuh. heeh, Nah, terus suatu hari Mbak Puji tuh bikin story tentang SMK gitu. mhm, Ada pamflet PBDB SMK. oke, ya, Terus kebetulan kayaknya cocok nih gitu. oke, Akhirnya nyoba daftar. Terus teman-teman itu padahal kayak bilang, "Kok udah ribet daftar SMK sih?" Padahal teman-teman yang lain kan pengennya lanjut di negeri kan, mmm, waktu itu SMP negeri. Terus, "Kok kamu udah ribet-ribet nyari SMK?" gitu. Terus akhirnya nyoba daftar. Terus kan banyak
seleksinya, mulai dari wawancara, tes tertulis, dan tes orang tua, survei rumah dan lain sebagainya kan. Ya awalnya kayak nggak nyangka ternyata keterima. Ya Ah, alhamdulillah sih, oke oke. gitu. Oke, berarti awalnya dari share-sharean dari WA ya begitu ya, status WA Iya. ya. Dari teman yang ditemukan di Facebook ternyata pelajar juga di SMKIT begitu Iya ya. bener Oke. sih. Ini kalau kalau Sukoharjonya asal dari daerah mana Sukoharjonya? Dirimu? Sukoharjo pasnya di Polokarto, Polokarto. perbatasan Karanganyar. Oke oke oke, siap. Dari Purwokerto, teman-teman semuanya, para pemirsa dimanapun berada, hari ini hadir spesial ya untuk Anda semuanya ya di episode kali ini. Ya, tadi dari eh apa ya? Dari kenalnya itu dari story WA. Terus Iya. kenapa akhirnya memutuskan, loh, kok SMKIT gitu? Kok SMK-nya Solo Peduli gitu? Kenapa Iya. ini? Iya, dulu kan saya SMP negeri ya. Hmm. Terus kayak awalnya juga pengennya masuk SMA negeri. Cuman kayak takut dapet lingkungan yang nggak mendukung. Terus pengen dapat lingkungan yang mendukung, yang baik, yang Hmm. Islami gitu. Oke. Terus kayaknya juga cocok juga di SMK kan juga ada asramanya. Nah, terus juga waktu itu kan waktu corona. Waktu corona itu kayak ekonomi kan, orang tua lagi kurang banyak. Hmm. Terus di SMKIT kan ini ada di bawah naungan Solo Peduli. Jadi ya menurut saya cocok banget gitu. Oke. Akhirnya nyoba daftar. Oke oke. Oke, siap siap. Mohon maaf ya, nanti kalau berkenan dijawab enggak masalah. Kalau enggak ya enggak masalah. Iya. Boleh diceritain latar belakang ekonomi keluarga waktu waktu dulu awal-awal daftar itu kayak gimana memangnya? Kemudian kok Hmm, mencari yang beasiswa begitu? ya kalau bapak kan kayak tukang bangunan di Eee, pondok gitu. mhm. Awalnya juga masuk pondok itu sih, tapi tetap kalau aku masuk harganya tetap mahal. Oke. Kalau ibu sih waktu itu lagi sakit, Mas. Oke. Lagi sakit, nggak tahu perutnya itu kerasa sakit terus, jadi nggak bisa kerja waktu itu. Oke. Gitu. Oke, oke, siap 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 siap. Oke, berlatar belakang dari awalnya keluarga Bapak berarti buruh bangunan begitu ya? Iya Ya, benar buruh sekali, bangunan ya, buruh berbangunan. bangunan Ibu kondisi lagi sakit ya. Ya, alhamdulillah ketemulah akhirnya SMKIT Semen Informatika Sekolah SMP Pilih ya. Iya. Oke. Kalau sekarang sudah masuk setelah masuk di SMKIT Semen Informatika, kemudian selama 3 tahun apa yang dirasakan di SMKIT? Ada pengalaman apa nih di SMK-nya Solo Bedeli? Banyak banget sih. Ya ada susah, seneng, banyak sih. Kalau awal dulu kan masuk asrama tuh. Hmm. Sebulan pertama itu saya ngurung di kamar terus. Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Soalnya kan melihat teman-teman yang lain itu semua lulusan pondok, Hmm. terus lulusan sekolah IT, udah lulusan SMP Islam gitu Hmm. loh. Terus saya ngerasa kayak kok saya dari negeri sendiri. Terus sedangkan di SMK IT kan banyak targetan bisa tajwid dengan benar, ada targetan hafalannya. Terus ada banyak tambahan dirosah mapel Islami di asrama juga. Terus takutnya kayak nanti aku udah ketinggalan jauh sama temen-temen, emang bisa ngejar gitu. Hmm. Terus takut awal awal itu takut banget. Kayak ya sebulan pertama itu saya ngurung di kamar terus. Makan ya mesti di kamar. Lipet-lipet baju juga di kamar, semuanya di kamar. Hmm. Apalagi waktu itu sebulan kan masih online dari asrama Iya tuh. iya iya. Ya semua bisa dilakuin di kamar. Oke oke. Terus setelah setelah berjalannya waktu gimana? Apa ya sampai 3 tahun Iya. ya di kamar terus gitu ya? Ya enggak. Gimana gimana? Terus setelah sebulan kan setelah itu mulai sekolah pembelajarannya di sekolah tuh. Ya walaupun masih shift-shiftan sama ikhwan akhwatnya tuh. Ya terus mau nggak mau harus mau berbaur lah sama teman-teman. Ya akhirnya sedikit demi sedikit bisa. Terus ya akhirnya bisa sampai sekarang. Alhamdulillah. Siap siap siap. Oke, tadi kalau kalau itu tadi awal-awalnya ya, kemudian ya pertengahan. Bisa ngejar tapi untuk sama teman-teman yang lainnya bisa nggak? Ya alhamdulillah ternyata bisa sampai Oke. sekarang menjadi ya ini apa? Iya iya, oke oke, siap. Berarti
itu kan hanya awalan saja, lintasan pikiran Mhm. ya, yang belum dijalani ya, karena itu aja ya. Oke, siap. Nia, Iya. ini kemarin informasinya kamu jadi siswa lulusan terbaik SMK IT Semat Informatika Surakarta, bener nggak? Iya, alhamdulillah benar. Oke, siap. Angkatan 13 ya, Iya, angkatan angkatan 13. 13. Ini gimana ceritanya? Kamu katanya tadi awalnya mengurung diri, begitu, Iya. mengurung diri, terus kemudian kok tiba-tiba kamu lulusan cuma jadi lulusan terbaik? Ada proses apa? Jangan-jangan kamu pakai jimat apa ini? Iya, enggak, astagfirullah, nggak Iya, boleh. apa gimana itu? Apa ya, gimana kalau suruh jelasin ya bingung sih, kayak nggak nyangka aja. Terus, perjalanannya panjang sih, Mas. Mhm, Kalau dulu kelas 10 kan ya dijalanin kayak ya ngalir aja gitu iya, ya. Terus waktu itu akhir semester kok ternyata dapat 3 besar. oke. Ya ternyata bisa ngejar sama teman-teman gitu Mhm, loh. Nunjukin kalau aku lulusan negeri ya nggak ketinggalan jauh, ternyata mhm, juga bisa ngejar tuh. Akhirnya dari situ baru bisa mulai semangat tuh. mhm. Mulai nata diri, terus bikin plan-plan, nyatat plan-plan, terus bikin kalenderisasi diri, terus oh iya, waktu itu juga pertama kali kan ada buka organisasi kan PMR. Oke, Terus daftar PMR ternyata nggak keterima. Terus bete juga itu kayak PMR aja nggak keterima, apalagi mau daftar OSIS, mau daftar yang lain. oke oke, Ya siap. terus akhir semester ya itu dapat 3 besar itu ternyata bisa. Ya dari situ motivasinya kayak mulai muncul. Orang tua juga nyemangatin. Oke, siap, masya Allah. Ya Is- awal semangatnya dari situ sih, Mas. Oke, berarti ngepushnya itu berarti setelah dapat ini ya, 3 besar di awal tadi ya, di akhir semester Iya. tadi ya. Oke, terus selama 3 tahun kamu apa nih yang paling berkesan di SMK IT? Yang paling berkesan nih apa nih Mmm, di SMK Solo Bedeli selama 3 tahun ini? banyak. Semua berkesan. Oke, masya Allah. Kalau yang Gimana? paling berkesan tuh, apa ya, kan dulu masuk ya awalnya ya berat itu kan Mas, kayak ngeluh, kayak nyesel. Padahal ya juga kepengenan sendiri, tapi, di SMK kan saya ikut, apa, Rohis Solo Raya itu loh Mhm, Mas. ya. Terus kan kenal sama teman-teman SMA, SMK yang lain juga. Ternyata tuh malah banyak yang bilang, "Aku iri loh sama kamu sekolah di SMK, kenapa aku dulu nggak daftar SMK aja ya?" Gitu. Kan ternyata di SMK itu penglihatan dari teman-teman yang lain itu kayak full perhatian dari pembimbingnya, dari ustadzah-ustadzahnya, terus teman-temannya juga baik-baik juga. Hmm, Ya itu sih yang paling berkesan bagi aku, soalnya kan aku dulu nyeselin daftar di SMK, tapi ternyata anak-anak lain itu pengen. Padahal oke. juga kepengen aku sendiri masuk SMK gitu. Oke, siap. Kalau di SMK berarti pernah ikut apa aja? Atau organisasinya tadi sempat disebutkan Mhm, ada Rohis, ada PMR daftar iya. tapi nggak diterima. Apa aja, ikut apa aja di SMK berarti? Eee, Dulu kan saya anaknya introvert ya, Mas, Mhm, nggak tahu kenapa. Terus, di SMK saya ikutnya OSIS, mhm, OSIS di bagian Kominfo. oke, Terus SBK, Smart Bengkel Komputer, tahu mhm, kan, Mas? oke, ya, Itu jadi wakil ketuanya, oke, Korwat. siap siap, Terus di Paskibra mhm. sama Wasismart Oasis Smart dan juga. organisasi luarnya di Farois, Oh, Rohis Solo itu. masya banyak amat ya, banyak amat ya, kok kayak sama saya? Oh, Iya, enggak, Kak. enggak gitu ya. Nah, saya dulu juga demikian ya. Oke, ya, oke, banyak sekali tadi apa tadi? Apa aja tadi? OSIS ada, terus bengkel Mhm, ada ya, ada Wasismat juga ada ya, iya, terus Paskibra juga. Oke, organisasi luarnya ketemu dengan teman-teman Rohisa Soloraya juga ya. Oke. iya. Terus emang masih ada waktu kamu selama di Masih. SMK terus kok ngurusi segitu banyaknya organisasi begitu? Masih ada waktu. Gimana bagi waktunya kamu? Masih ada waktu buat apa nih? Masih ada waktu ya buat belajar gitu. Ya kalau belajar masih. Mhm. Jujur ya kalau di SMK kalau waktu yang benar-benar longgar itu nggak ada. Mmm, Ya ya, semua keisi dari bangun tidur sampai tidur lagi keisi ya buat organisasi, buat belajar. Bahkan belajarnya kadang nyuri waktu di malam-malam mhm. sampai sering izin telat masuk kamar. Mungkin juga musyrifah kayak, ya Agnia ini pasti telat izin masuk kamar lagi. Terus ya kalau bagi waktu sih
Kalau untuk, beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan itu saya selalu bikin kalenderisasi tuh. Oke oke. Saya ada note buku kecil Heeh. gitu, itu ada isi semua tanggalnya, hari ini ada agenda apa, hari ini ada agenda apa. Terus kalau malam sebelum tidur tuh Mas, kalau malam sebelum tidur itu saya pasti punya kertas kecil yang isinya apa ya, kayak besok itu saya harus ngapain aja Oke, gitu. ya ya ya. Yang kertas itu besoknya pasti selalu saya bawa kemana mana. Yang mungkin itu belum banyak teman-teman yang tahu sih, baru pada tahu kelas 12. Wah, Ya mungkin bagi kebanyakan orang itu sebuah hal kecil ya, tapi ternyata kalau di-continue, kalau diistiqomahin itu ternyata hasilnya ya kerasa banget. ya 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 Itu ya. sih kalau saya mungkin caranya gitu. Masya Allah. Kita sebutannya kalau di sini sebutannya apa ya? To do list ya. Iya. Iya Daily tulis. daily Iya. activity plan. Oke, to do list juga. Oke, Masya Allah. Sudah merencanakan untuk kedepannya mau ngapain, hari ini mau ngapain juga begitu. Ada targetan-targetannya ya. Oke, Iya benar. kalau tadi kan disebutkan ada ikut berbagai macam organisasi atau kompetensi gitu. Kalau Iya. selama di SMK sendiri yang paling menonjol kamu kompetensi apa yang diasah bener-bener di SMK? Kompetensi sih lebih ke kan di Smart Bingkai Komputer, Mhm. itu saya sebagai wakil ketuanya. Nah, di situ lebih kan jurusannya juga di TKJ tuh, Mhm. Mas. Harapannya juga bisa ngunggulin di bidang itu tuh. Jadi lebih ngunggulin ke TKJ ya, belajar ke jaringan, ke coding-coding gitu, sama kan saya suka editing dari SMP. Editing apa nih? Editing apa? Iya, Foto, video gitu? iya, Oh, iya oke. masih belajar sih. Terus wadahnya juga ada di SMK kan ada Wasismart tuh. Oh, siap siap Lebih ke siap. situ sih dua-dua. Oke, tadi terkait dengan teknik komputer jaringan sesuai dengan bidangnya, kemudian Iya, salah satu yang minatnya adalah di bagian multimedia ya, berarti ya. iya benar. Ada Wasismat. Wasismat ini wartawan siswa ya, betul ya Iya benar, namanya ya? benar. Wartawan siswanya SMK IT Semat Informatika, terus juga editing foto video gitu. Oke, kemudian ini Iya. sudah lulus. Sekarang ngapain? Setelah lulus ngapain ini kamu? Ini kan alhamdulillah sekarang udah keterima nih Keterima di di Universitas 11 Maret oke. UNS. Di prodi juga sejurusan sama SMK, Mhm, apa itu berarti? Pendidikan Teknik Informatika, Mas. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, yang kampusnya di Babelan Kartosuro itu. Heeh. Terus selain itu sudah masuk berarti atau bagaimana? Belum, masuknya masih Agustus. Soalnya kan masih ada beberapa jalur yang belum. Mhm. Kan saya lewat jalurnya pakai rapot, pakai prestasi, Mas. Itu apa sebutannya sekarang namanya apa? SNBP. S Apa itu kepanjangannya apa? Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Oh, Ya itu siap kan siap. udah dilaksanain sejak Maret yang lalu. Hmm, Udah paling pertama jadi masih nungguin teman-teman yang lain. oke, berarti masuknya masih besok bulan Agustus Iya, ya? masih Oke, nanti masih bulan bulan Agustus. Agustus keterima di masuknya apa? FKIP itu? Iya, benar. Iya, FKIP. FKIP ya? FKIP untuk Pendidikan Informasi Teknik Teknik Informatika. Informasi. Iya, sorry sorry. PTIK namanya ya, benar ya? Iya, PTIK. Oke. Oke, alhamdulillah. Selain daripada itu berarti sekarang ngapain aja selama menunggu ini apa ya? Ya di rumah nonton TV begitu ada aktivitas lain nggak selama menunggu ini? Kan waktu itu kelulusan Mei ya, Mas. Mhm. Terus seminggu masih di rumah aja sih. Kayak gabut ngapain ya kalau di SMK kan udah Iya kebiasa iya, full time itu nggak ada waktu buat longgar ya. Ini tiba-tiba di rumah nggak ada kerjaan terus kayak galau gitu. Iya. Nah, akhirnya ngapain ya? Terus nyoba tuh izin sama ibu, kerja boleh nggak, Bu? Iya. Terus kerja apa? Terus waktu itu ibu katanya scroll Facebook Mhm. nemu kerja jadi content creator sama host live. Oh, oke. Siap siap. Jualan gamis, Mas. Jualan kami. Siap Ya. siap. Di daerah mana sih ya? Di daerah Sidoarjo Di juga? Purwakarta juga. Oh, nggak Dari jauh-jauh rumah dari rumah kalau berarti. motoran cuma 10 menit paling. Oh, oke. Berarti sekarang juga kerja juga ya, kerja di Iya. ini ya, sambil menunggu menunggu panggilan ya, menunggu panggilan. Menunggu apa Panggilan. sih namanya? Menunggu masuk kuliah lah ya gitu Iya, ya. iya. Oke, sambil menunggu masuk kuliah,
Juga nyambi kerja. Kerjanya juga di bagian house life. Sekarang kan udah banyak ya ada di. Iya, Biasanya apa? Marketplace-nya ya apa aja ya? Ya boleh disebutin nih. oren, hijau dan lain sebagainya gitu lah. Semuanya ada Iya ya. itu, Ah, yang disebutin itu. saya tidak Itu nyebut merek ya. itu juga kerja di situ bekal dari SMK juga loh, Mas. Hmm. Dari WASIS juga ya organisasi semualah, OSIS, kan dapat public speaking-nya, dapat apa, dapat skill ngedit, semuanya dapat dari SMK juga nih. Berarti di SMK IT ini begitu berdampak dengan kehidupan Nia ya Ya, selama alhamdulillah. ini dan ke depannya insya Allah ya. Ya, amin, amin. Alhamdulillah. Nia, kalau ditanya terkait dengan apa cita-cita kamu, ke depan kamu mau ngapain? Kamu jawab apa? Apa ya? Ke depan pengen ngajar sih, Mas. Pengen ngajar. Iya. Oh, Kalau ditakdirkan bisa lanjut S2, S3 pengen dosen. Tapi nanti kan lulus S1 pasti ngajar. Kalau boleh ngajar di SMK aja sih. oke, mau ngajarnya di SMK itu juga. Siap, Kalau siap. bisa, tapi kalau enggak ya yang ngajar intinya. Oke. Ini saya spill sekalian aja nih ya. Bapak Ibu HR atau ya yang siswa peduli atau teman-teman yang guru di SMK ITE, moga silakan nanti kata-kata Nia langsung diikat aja ya di sana. Tapi masih 4 tahun, Mas. Iya, iya. Oke, siap. Ya, semoga lancar semuanya terkait dengan apa yang dicita-citakan oleh Nia. Selain ngajar, kamu pengen usaha atau apa gitu nggak? Iya, kan ini kerjanya sekarang juga di all shop ya, Hmm. online. Jualan di ya House Life, terus marketplace-nya juga pengen buka sendiri gitu. Hmm. Kan juga udah punya skill ngeditnya, juga udah mulai belajar buat mendalamin toko online-nya gitu. Mungkin nanti juga pengen buka toko sendiri sih. Tapi masih nanti Oke, oke, oke. lagi. Kalau melihat dari bidangnya ini kan bidang teknologi ya. Ya, Nia sendiri melihat peluang ke depan terkait dengan bidang teknologi ini ke depan seperti apa nih? gimana? Peluang peluang kerja, peluang bisnis di bidang teknologi ke depan ini seperti apa? Hmm, sekarang kalau di yang berhubungan dengan TKJ ya, Mas. Sekarang itu apa-apa masih butuhnya internet. Hmm. Kalau yang masih berhubungan dengan itu, banyak sekali yang butuh internet, banyak yang pasang-pasang WiFi. Hmm. Ya. Kalau teknisi itu banyak sekarang dibutuhin. Terus juga apa ya? Itu apa namanya yang monitoring itu? Oke, oke, NOC ya, Ah Network ya, Operation NOC, Center ya. NOC. Gitu. Oke, berarti pada intinya peluang terkait dengan teknologi informasi ini ke depan baik karir maupun pengembangan yang lainnya sangat terbuka lebar begitu ya Nia Iya, ya. Oke. insya Allah banyak. Ya, kalau tadi kita udah ngobrol dari awal sampai dengan ini Ya, udah panjang lebar. Sebenarnya kalau tak tanya, apa? inspirasi kamu untuk bisa sampai sejauh ini itu siapa yang jadi inspirasi yang menginspirasi kamu untuk sampai dengan sekarang? Siapa ya? Kalau yang paling utama sih sekarang yang kerasa banget itu dari orang tua, Hmm, Mas. hmm. Soalnya ya pengen banget itu bisa bahagiain orang tua ya. Terus kalau tokoh sih saya lebih terinspirasi dari R.A. Kartini, tahu nggak, Oke, Mas? ya, siap, siap, siap. Saya beliau kan tokoh perempuan tuh yang memperjuangkan dari umur belasan tahun aja udah berani memperjuangkan martabat wanita juga tuh. Hmm. Kan juga kalau sekarang itu banyak yang bilang, kenapa sih cewek perempuan harus pendidikan tinggi, harus berjuang nyari beasiswa sana sini, harus kuliah, padahal kan nanti ujung-ujungnya cuma kerja di dapur Hmm, gitu. hmm. Tapi kan juga nggak ada salahnya kita punya pendidikan tinggi, toh nanti kalau kita udah berkeluarga, udah punya anak, pasti anak kan juga bangga, ibuku ternyata ini lulusan kuliah di sini loh, gitu Iya, pasti kan juga bangga. Nanti ilmunya juga sebagai anak kita nanti juga kan. siap, Itu sih. siap, siap. Insya Allah. Dari orang tua ke Kartini dan bisa jadi nanti Nia jadi Kartini masa gini gitu ya. Amin. Oke, di belakang kameranya juga ada namanya Kartini, tapi saya nggak Iya. tak sebutkan aja ya. Iya, oke, baik para pemirsa dimanapun berada, itu tadi kita berbincang bersama dengan Nia. Kalau pertanyaan berikutnya Nia, Apa ada tuh? nggak sih pesan untuk teman-teman yang saat ini lagi
nyari sekolah atau yang saat ini menyaksikan pesan untuk semuanya sih yang menyaksikan nih, barangkali yang dia lagi nyari sekolah nih, ini kemudian atau yang saat ini sedang sekolah biar semangat, ada pesan khusus untuk semuanya begitu yang menyaksikan podcast Hmm, kita hari ini gitu. ada dong. Monggo silakan. Ya buat teman-teman semuanya ya yang lagi nyari kuliah, lagi nyari kerja, pasti teman-teman juga punya cita-cita kan ya? Ya, gagal ataupun enggaknya itu, apa ya, itu gagal itu menjadi salah satu langkah kita untuk menuju berhasil ya. Entah dimanapun kita berada, di kuliah, kerja, jangan sampai kita berhenti belajar. Kita bisa belajar dari manapun, belajar nggak harus dari sekolah, nggak harus dari kuliah. Belajar ilmu itu bisa kita ambil dari apapun ya, bisa kita ambil dari manapun. Terus mungkin apa yang kita inginkan itu belum yang terbaik, Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita, seperti itu sih. Oke. Belum tentu apa yang kita inginkan itu adalah yang terbaik untuk kita, tapi Iya, Allah sudah pasti menentukan itu adalah yang terbaik untuk kita. iya, Punya jalannya, pun manut dalane Gusti pokoknya ini ya. iya, Soalnya aku kayak golek dalan dhewe keblaso. iya kan? Oke, baik. Para pemirsa dimanapun berada, kita tadi ngobrol bersama dengan Nia. Ini sebenarnya kenapa kita hadirkan Nia di podcast ini? Jadi Solo Peduli punya program itu adalah orang tua asuh. Nah, Nia ini adalah salah satu anak asuhnya ya, yang dulu selama 3 tahun berada di SMKIT Smart Informatika Surakarta begitu. Nah, di Solo Peduli punya program yang namanya orang tua asuh, di mana program ini adalah membiayai, memberikan beasiswa untuk anak-anak berprestasi yang berada di cakupannya beasiswanya Solo Peduli. Ada di tingkat SD, SMP, SMA, SMK, ataupun di perguruan tinggi begitu. Nah, dan salah satunya adalah Nia untuk tingkatannya dulu SMK begitu ya. Mhm. Dan untuk para pemirsa dimanapun berada yang mau ikutan bergabung dalam program orang tua asuh, silakan bisa menghubungi di www.solopeduli.com atau silakan menghubungi melalui sosial media yang ada melalui Amil yang ada di seluruh wilayah yang ada kantor cabangnya ya. Kami persilahkan untuk bisa langsung datang ke kantor cabang atau menghubungi Amil yang biasanya datang ke rumah. Dan bisa juga teman-teman semuanya untuk ada yang tanya barangkali di Solo Peduli ini program orang tua asuhnya biayanya berapa atau donasinya mulai berapa? Nah, di Solo Peduli ini ada program orang tua asuh ada dibedakan ada dua ya. Yang satu ada tahfidz, ada yang biasa begitu. Dan untuk yang tahfidz mulai harga 100.000 dan untuk yang tingkatannya SMA atau SMA itu mulai harga Rp200.000 saja ya. Rp200.000 per bulan Anda sudah bisa membantu biaya pendidikan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu yang berada di bawah naungan Solo Peduli. Ya, silakan pada Bapak Ibu semuanya, mari bergabung menjadi program di Orang Tua Asuh Solo Peduli. Kita lanjut ke Ania. Nia, kalau tadi ini kan kamu sudah lulus, sudah mau lanjutkan pendidikan begitu, kerja juga. Ada peran-peran orang di balik itu semua ya. Tadi disebutkan ada program orang tua asuh begitu ya. Nah, Iya. uh, barangkali ada yang mau disampaikan kepada ini nanti yang nonton barangkali adalah orang tua asuhmu ketika kamu dulu di SMK begitu yang membiayai setiap bulannya walaupun bukan ibu atau bapak kandungmu tapi beliau yang menitipkan donasi untuk membiayai kamu selama sekolah di SMK Itesmen Informatika. Ada yang mau disampaikan kami silakan. Ya, terima kasih Mas, ada kesempatan juga nih buat bilang, aku pengen bilang banget terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiron. Mungkin tanpa peran orang tua asuh, para donatur semuanya, mungkin juga aku nggak bisa sampai titik ini. Terima kasih, aku bingung mau bilang apa lagi. Terima kasih, semoga Allah membalas yang lebih baik. Mohon maaf kalau apa ya, mohon maaf kalau aku belum bisa membalas, Allah yang membalas yang lebih baik. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya selalu, semoga sekeluarga juga sehat selalu, amin. Itu aja sih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya para pemirsa dimanapun berada telah menyimak podcast kita dari awal sampai dengan akhir ini ya luar biasa. Ini kita hadirkan dari program orang tua asuh, mohon maaf dari program orang tua asuh punya anak asuh. Nah ini salah satunya adalah Ania merupakan lulusan terbaik SMKIT Smart Informatika angkatan 13 yang menjadi
anak asuhnya dari Solo Peduli ya. Begitu, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mendukung program beasiswa di Solo Peduli. Mari terus lanjutkan kebaikan ini, jangan sampai terputus di Anda saja, tapi juga bisa digaungkan dan kita terus lebarkan manfaatnya di program beasiswa Solo Peduli ya. Jumpa lagi di lain kesempatan, jangan lupa like, comment, subscribe ya di channel YouTube-nya Solo Peduli, dan nanti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.